Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian peta dan SIG pada bab 2 geografi. Yang pertama, pengertian peta. Nah, kata peta itu berasal dari bahasa Yunani atau mapa yang memiliki arti taplak atau kain penutup meja. Nah, peta secara sederhana diartikan sebagai gambaran permukaan bumi yang disajikan dalam bidang daftar yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan skala tertentu. Fungsi pembuatan peta. Fungsi utama peta di kalangan masyarakat adalah membantu dalam hal orientasi dan navigasi. Pada umumnya masyarakat menggunakan peta untuk dapat mencapai suatu tempat. Namun demikian, dalam beberapa bidang peta memiliki fungsi yang lebih dari itu. Tujuan pembuatan peta itu disesuaikan dengan jenis peta yang akan dibuat. Adapun tujuan pembuatan peta secara umum antara lain seperti komunikasi, informasi keuangan, spesialis misalnya memberikan petunjuk letak perhelatan, lalu menyiapkan informasi contohnya peta bidang tanah. Oke, lanjut ke unsur-unsur peta. Nah, sebuah peta terdiri atas beberapa unsur meliputi judul peta, skala peta orientasi, peta simbol, legenda warna peta, lettering, grid, astronomi, garis tepi, insert, sumber, dan tahun pembuatan peta. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis peta. Nah, jenis-jenis peta itu berdasarkan isi. Nah, peta dibedakan atas peta khusus atau tematik, geografi, peta umum, dan peta topografi. Peta khusus atau peta tematik yaitu peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tertentu. Contohnya, peta curah hujan, peta tata guna lahan, peta industri, peta penduduk. Lalu peta corografi yaitu peta yang menjelaskan dan menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan peta. Topografi umumnya berskala dengan hingga kecilnya antara 1.250.000 hingga di atas 1 juta. Contohnya atlas dunia. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan seluruh katampakan yang di permukaan bumi, menggambarkan keadaan umum daerah yang dipetakan, contohnya atlas. Dan peta RBI, peta rupa bumi Indonesia. Lanjut ke jenis peta berdasarkan skala. Nah, kan pada sebab sebelumnya kita sudah mempelajari pengertian dan jenis-jenis skala berdasarkan skalanya. Peta bedakan atas peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, nah peta skala kecil, dan peta skala geografi. Contohnya itu seperti peta kadaster adalah peta yang memiliki skala sangat besar antara 1,100 sampai 1,5.000. Peta kadaster merupakan peta yang sangat rinci sehingga banyak digunakan untuk keperluan teknis seperti peta kepemilikan rumah, peta SHM, sertifikat hak milik. Lanjut ke pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu memiliki beberapa istilah asing, diantaranya remote sensing Inggris, teledvision Prancis, Furnekundung Jerman, Distaniosionaya Rusia, dan Sensoriomento Remota Portugis. Menurut beberapa ahli, penginderaan jauh itu memiliki pengertian itu sebagai berikut. Contohnya itu seperti Lisan dan Giver tahun 1979. Penginderaan jauh remote sensing itu adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek daerah atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekaman sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Lalu ada juga menurut Curan tahun 1985, penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radio elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan beragam informasi yang berguna. Lanjut, menurut American Society of Photogrammetry tahun 1983,
Penginderaan jauh itu merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat, objek atau fenomena. Nah, dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh memiliki komponen yang saling berkaitan dan terkoordinasi antara satu sama lain. Komponen tersebut adalah sumber tenaga, atmosfer, objek, interaksi antar tenaga dan objek, sensor dan wahana perolehan data, serta penggunaan data user. Jenis-jenis citra penginderaan jauh. Nah, citra itu data visual hasil pengolahan penginderaan jauh. Nah, citra penginderaan jauh dibedakan menjadi citra foto dan citra non-foto. Nah, yang pertama itu citra non-foto itu merupakan gambaran suatu objek yang diambil dari pesawat udara dengan memanfaatkan kamera udara sebagai alat pemotret utamanya. Lalu berdasarkan spektrum elektromagnetik, yang digunakan citra dibedakan menjadi foto ultraviolet, ortokromatik, dan pankromatik. Lalu ada juga foto ultraviolet. Foto ultraviolet dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet dengan dekat panjang gelombang 0,29 mikrometer. Cirinya adalah mudah untuk menemukan beberapa objek karena perbedaan warna yang sangat kontras. Lanjut ke pengertian sistem informasi geografis atau bisa disebut SIG. Nah, sistem informasi geografis itu merupakan suatu sistem yang menggunakan komputer sebagai alat untuk memasukkan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan sebuah informasi geografis untuk keperluan pengambilan keputusan. Nah, teknologi komputer itu mampu menangani berbagai informasi secara cepat dan akurat sehingga sistem informasi geografis atau SIG yang berbasis teknologi komputer menjadi pilihan bagi banyak pengguna pada saat ini. Nah, sebagai contoh itu pengguna dapat menggunakan Google Map dan Google Earth untuk mendapatkan informasi geografis mengenai suatu tempat. Ada juga komponen sistem informasi geografis itu merupakan sebuah sistem sehingga di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya. Komponen dalam SIG terdiri atas perangkat keras, hardware, perangkat lunak itu software, pengguna user, data, dan metode. Oke, sekian dan terima kasih.